infeksi lah seperti itu. Cuman karena mungkin karena bagusnya sistem imunisasi dan lain-lain, vaksin dan lain-lain, membuat angka kejadian penyakit-penyakit infeksi semakin lama semakin menurun. Nah, yang datang sekarang adalah penyakit-penyakit tidak menular. Penyakit-penyakit tidak menular salah satunya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker ya, yang juga meningkat, penyakit diabetes ya, kencing manis, penyakit paru menahun ya, dan lain-lain. Dan ternyata di Indonesia angka kematian karena penyakit tidak menular itu mencakup 73% kematian. Jadi bayangin penyakit-penyakit infeksi sudah mulai menurun. Dan dari 73% itu yang meninggal karena penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung pembuluh darah itu hampir sepertiganya, 35%. Lalu diikuti oleh penyakit kanker, ya, lalu penyakit paru menahun dan diabetes. Nah, ini menjadi penting kita ketahui karena begitu banyaknya kejadian penyakit jantung terhadap kematian di Indonesia. Dan ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena penyakit jantung koroner ini mempunyai biaya yang tinggi gitu, jadi dalam pengobatannya. Dan ini menjadi masalah nasional. Nah, kenapa kok bisa terjadi perubahan dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular kayak penyakit jantung? Ternyata semua karena adanya pergeseran gaya hidup dari kita semua. Ya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner? Ini kita sebut sebagai namanya faktor resiko. Ya, ternyata di Indonesia ini cukup banyak faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Saya sebutkan saja bahwa yang nomor satu faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner adalah merokok. Jadi orang Indonesia ini ternyata frekuensi merokoknya, bukan frekuensi apa, juga presentasi merokoknya ternyata cukup tinggi. 1 dari 3 manusia Indonesia, khususnya laki-laki, itu merokok 64% bahkan. Dan ini menjadi masalah ya, karena memang merokok itu salah satu faktor yang membuat orang terjadi penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol tinggi itu mencakup hampir 30% manusia Indonesia ternyata punya kadar lemak yang tinggi di dalam darah gitu. Lalu yang kedua, 22% itu penyakit tekanan darah tinggi atau kita sebut sebagai hipertensi. Lalu disusul dengan diabetes atau kencing manis dan lain-lain. Nah, ini menjadi masalah karena kita tahu bahwa angka kejadian yang begitu tinggi ini membuat terjadinya pergeseran penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, yaitu salah satunya adalah kardiovaskuler. Nah, kenapa terjadi perubahan pola hidup? Nah, kalau saya perhatikan sih dari pasien-pasien saya, pertama adalah memang masuknya budaya, khususnya makanan ya, dari budaya luar negeri datang ke Indonesia. Ya, jadi mereka makanan yang cepat saji dan lain-lain, jauh dari syarat atau yang disebut namanya makanan sehat. Jadi kalau makanan sehat tuh umumnya harus rendah lemak, rendah garam, dan tinggi serat sayur dan buah-buahan. Tapi apa yang terjadi di makanan-makanan yang menerjang kita tuh, makanan-makanan fast food dan lain-lain, itu semua bertentangan dengan pola makanan yang sehat. Apa itu? Asin, tinggi garam, banyak lemak, nggak ada sayur-sayuran. Ya. Jadi makanan yang tidak baik ini akan membuat terjadi peningkatan penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, kegemukan, dan lain-lain. Dan ini akan meningkatkan penyakit kardiovaskular. Dan apalagi sih faktor-faktornya yang lain? Ternyata menurut
tidak mau bergerak. Jadi misalnya teknologi, katakan sepeda motor, mobil, ya. Zaman dulu orang tuh jalan kaki gitu, naik kuda, jalan gitu. Tapi dengan datangnya teknologi, sepeda motor, mobil dan lainnya membuat itu menjadi kita tidak banyak bergerak. Lalu lift, escalator, manusia dimanjakan, masa naik tangga aja ada sekarang jalan gitu kan, itu zaman dulu nggak ada, jadi semua mereka bergerak, membuat kita tidak bergerak. Dan yang paling parahnya belakangan ini adalah gadget, ya. Jadi teman-teman yang muda-muda nih, semua nggak ada manusia Indonesia tidak pegang handphone, gitu ya. Semua diam dan dalam satu genggaman mereka bisa mendapatkan apa saja tanpa bergerak. Ada satu percobaan di Amerika, ya. Ada orang yang ditaruh di satu kamar hanya dengan modal gadget, apakah dia bisa hidup? Gitu. Ternyata bisa hidup, dia nggak bergerak, dia dengan gadget itu saja dia bisa mendapatkan uang dari gadget itu dengan kerja. Kita tahu ya, jadi kerja media sosial dan lain-lain menghasilkan uang. Kalau dia lapar, dia tinggal klik datang makanan, dia mau apa saja semua. Jadi akhirnya timbullah bahwa orang-orang seperti ini yang tidak bergerak, tentunya ini akan menjadi masalah. Kecenderungannya manusianya menjadi membesar, gitu ya, dan itu bahaya sekali. Dan itu banyak sekali pasien-pasien kami yang datang ke saya itu seperti itu polanya, masih muda, umur 35 ke bawah, dan rata-rata postur tubuhnya seperti itu. Dan penyakitnya pasti penyakit jantung koroner. Jadi bayangin umur 28 tahun pembuluh darah koronernya udah kayak orang umur 65 tahun ke atas. Jadi bentuknya tuh gemuknya khas. Jadi namanya obesitas sentral. Jadi kayak buah pir gitu. Jadi membesar di bawah gitu. Jadi palanya kecil terus membesar perutnya, pinggangnya besar dan lain-lain. Nah itu disebut obesitas sentral. Dan itu sangat meningkatkan kejadian kardiovaskuler, dan ini tentunya menjadi perhatian, ya. Kenapa? Karena semua faktor resiko terhadap penyakit jantung koroner yang saya sebut tadi adalah kondisi atau faktor yang bisa kita cegah. Apa itu faktor resiko yang bisa dicegah? Yaitu kegemukan. Kan kegemukan bisa kita kuruskan, inaktivitas atau tidak olahraga itu merupakan faktor risiko orang untuk kena serangan jantung. Dan kita bisa melakukan exercise yang teratur, gitu ya. Yang ketiga misalnya hipertensi, kita bisa mengontrol hipertensi. Diabetes, kencing manis, kita bisa mengontrol kencing manis. Kadar lemak yang tinggi, kita bisa. Jadi semuanya sebenarnya bisa, gitu. Nah ada faktor risiko yang memang nggak bisa kita cegah, ya. Terutama pertama adalah gender. Memang laki-laki memang sedikit lebih tinggi dibanding wanita, ya. Tapi wanita jangan berbahagia dulu, karena ketika wanita itu sudah mengalami menopause, angka statistik kejadian serangan jantungnya membalap laki-laki, ya. Jadi wanita itu memang rendah sebelum menopause, ya. Lalu apalagi faktor resiko yang nggak bisa kita modifikasi? Genetik, turunan dari warisan dari orang tua kita, ya. Jadi kita nggak bisa, saya tidak mau punya orang tua yang tidak punya penyakit jantung koroner, kan nggak bisa. Saya nggak mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan karena laki-laki lebih banyak dari penyakit jantung koroner, nggak bisa. Itu nggak bisa dimodifikasi. Nah selebihnya bisa yang saya sebut tadi. Nah apa sih akibatnya kalau faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, saya ulangi lagi, adalah merokok, ya, lalu obesitas, kegemukan, nggak pernah olahraga, kadar gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, kadar lemak yang tinggi, itu tidak bisa kita kontrol bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Akan terjadi proses yang disebut namanya, kalau bahasa kedokteran namanya aterosklerosis, yaitu pengerasan pada pembuluh darah. Apa itu? Di dalam pembuluh darah itu kan kayak selang, itu dalamnya itu berkarat-karat, jadi namanya plak, ya. Jadi banyak karat, dan pembuluh darah itu dari ujung kepala kita sampai ujung kaki akan mengalami pengerasan.
Itu terjadi kalau kita tidak mau mengontrol faktor risiko yang kita punya. Nah, masalahnya ada organ-organ tubuh di mana pembuluh darah itu begitu vitalnya. Apabila terjadi plak, tentu ini yang menjadi masalah. Apa misalnya pembuluh darah yang menuju ke otak? Ya, jadi kalau pembuluh darah menuju otak itu mengalami plak, aliran akan berkurang. Apabila juga terjadi proses pembekuan darah yang secara akut, itu yang kita sebut namanya, mungkin bapak-bapak dari ibu pernah tahu namanya stroke. Kalau pembuluh darahnya di jantung yang memberikan suplai jantung, kalau terjadi plak di situ, aliran melambat atau terjadi pembekuan darah yang secara akut menutup aliran, itu yang disebut namanya serangan jantung. Ada lagi pembuluh darah yang paling sering orang Indonesia ini juga adalah yang secara akut adalah penyumbatan di pembuluh darah di kaki. Ya, kalau bahasa kedokteran namanya akut limb ischemic. Itu sering banget pada orang perokok, ya, sampai ada penyakitnya disebut namanya burger disease. Jadi orang perokok, apalagi ditambah diabetes, itu kaki itu semua berkarat semua, nggak bisa aliran, nggak bisa lewat, nggak bisa bersifat akut dan menutup. Nah, sekarang kita bicara tentang penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Ada pembuluh darah yang ada di jantung yang tugasnya memberikan makanan, suplai makanan dan oksigen untuk otot jantung bekerja. Bisa kita bayangkan beratnya jantung kita. Dia berdenyut itu, bayangkan masih dalam kandungan ibu kita, itu organ udah bekerja, bayangin. Kalau umur kita sekarang 55 tahun, itu udah bekerja 55 tahun tanpa henti dan tanpa kita suruh. Tentunya kita harus mengakomodir bagaimana nih jantung yang sifatnya vital ini bekerja dengan baik, yaitu dengan mencegah jangan sampai si pembuluh darah yang namanya koroner yang memberikan dia makanan itu menyumbat. Ya, jadi kita harus menyayangi jantung kita, karena jantung itu mungkin satu-satunya organ, nggak satu-satunya sih, organ yang hanya satu, gitu ya. Lainnya banyaknya dua, gitu. Misalnya paru-paru dua. Kalau paru-paru kolek satu masih bisa hidup manusia, karena masih ada paru-paru kanan. Ginjal juga gitu, ginjal yang rusak satu masih bisa hidup karena misalnya ada ginjal sebelahnya. Otak pun juga ada kiri dan kanan, lobus kiri dan kanan, mata kiri dan kanan. Kalau jantung cuma satu, jadi benar-benar sayangi dia. Jadi kalau enggak nanti susah kalau terjadi pembentukan plak di pembuluh darah koroner. Nah, kalau terjadinya plak pembuluh darah koroner, tentunya kita bisa bayangkan aliran yang menuju ke otot jantung akan berkurang. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena otot jantung itu bisa bekerja karena mendapatkan suplai nutrisi dari koroner itu. Kalau dia tidak bisa memberikan dengan baik, apa yang terjadi? Otot jantungnya akan kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen akan dirasakan apa sih pada pasien? Yaitu sakit dada. Nah, jadi biasanya salah satu gejala dari penyakit jantung koroner yang stabil adalah sakit dada. Kapan sakit dadanya biasanya? Sakit dadanya biasanya khasnya pada saat aktivitas. Kenapa? Karena ketika kita aktivitas atau emosi gitu ya, atau makan yang terlalu banyak cepat, itu akan membuat beat atau heart rate atau denyut jantung akan cepat. Ketika denyut jantung cepat, tentunya kebutuhan oksigen akan tinggi. Nah, pembuluh darah koroner yang normal biasanya bisa memberikan suplai yang baik pada peningkatan demand. Ini kayak hukum ekonomi, keseimbangan suplai dan demand. Dalam hal ini suplai oksigen. Ketika demand kebutuhan oksigen yang tinggi, koroner normal harus bisa memberikan suplainya sehingga otot jantung tidak kurang oksigen. Yang jadi masalah kalau si koronernya ada plak. Nah, jadi ketika kita aktivitas, misalnya naik sepeda, kok saya nggak enak ya dadanya ya. Tapi ketika naik sepeda itu berhentiin, lalu kan denyutnya pelan lagi tuh, kebutuhannya turun lagi. Terus hilang sakit dadanya. Jadi nyeri dada pada penyakit jantung koroner biasanya nyeri pada saat
aktivitas atau emosi. Kenapa emosi? Karena denyut jantungnya tinggi pada saat itu. Begitu juga kalau makan cepat-cepat gitu, denyut jantungnya cepat, sehingga biasanya sakit dada. Nah, itu yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada teman atau saudara atau diri sendiri yang merasakan, oh saya ada rasa sensasi gak enak di setiap aktivitas dan hilang pada saat menghentikan aktivitas itu, nah itu merupakan salah satu tanda yang penyakit jantung koroner yang harus ditindaklanjuti. Nah, tentunya ada penyakit jantung koroner yang tadi stabil, ada penyakit jantung koroner yang sifatnya akut. Jadi mau dia lagi diam atau mau aktivitas, ketika terjadi sumbatan pembuluh darah koroner akibat dari bekuan darah ya, yang menghambat aliran secara total ya, jadi aliran berhenti total, itu disebut serangan jantung ya. Serangan jantung ini sangat membahayakan karena bisa meningkatkan kematian pada pasiennya. Bayangin otot jantung nggak dapat suplai secara mendadak, dan tentunya ini akan bahaya karena otot jantung akan berhenti untuk berdenyut ya. Jadi penting sekali kita untuk menjaga jantung kita dan mengetahui gejala-gejala apa yang terjadi pada orang-orang dengan penyakit jantung koroner. Nah, sekarang bagaimana sih kita pengen tahu kita ada penyakit jantung koroner atau tidak? Ya, jadi memang kita disarankan untuk melakukan yang disebut namanya medical check up. Medical check up artinya sebenarnya medical check up itu apa sih sebenarnya? Melakukan screening pada diri kita sendiri nih, saya pengen tahu saya punya faktor risiko apa sih terhadap penyakit stroke dan pembuluh darah koroner. Nah, biasanya medical check up akan menganalisanya. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata saya hipertensi, oh ternyata saya sudah masuk kategori diabetes dan lain-lain. Karena kalau tidak dicek, kita tidak akan tahu gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, tentunya kita bisa melakukan pencegahan. Jadi banyak orang-orang yang ada faktor resiko tapi belum terjadi penyumbatan, sehingga kita sebut namanya pencegahan primer. Ya, bahwa kita tahu setelah medical check up bahwa kita ternyata hipertensi, bahwa kita kolesterolnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi, ternyata kata dokternya saya obesitas, berat badannya, ternyata saya dianalisa oleh dokter ternyata tidak banyak bergerak, inaktivitas. Nah, tentunya setelah kita tahu, lalu kita melakukan pencegahan agar semua yang ada pada kita faktor risiko tadi bisa terkontrol dengan baik. Contohnya misalnya hipertensi. Ini hipertensi juga atau tekanan darah tinggi ini bahaya sekali. Kenapa? Karena 99% orang hipertensi tidak memberikan gejala. Jadi kita pikir kita baik-baik saja. Wah, ini gitu ya. Ternyata tensi kita sebenarnya lagi 180 per 110. Kita nggak tahu, santai aja gitu. Saking tidak tahunya, makanya penyakit ini disebut sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Dan apa yang terjadi kalau hipertensi terjadi dan lama kita tidak tahu, bertahun-tahun, akan merusak organ-organ. Ada yang disebut namanya target organ damage. Organ yang ditargetkan oleh hipertensi untuk rusak. Apa itu? Satu, mata, retina. Kedua adalah jantung, seperti saya bilang jantung koroner, penebalan otot jantung sampai ke gagal jantung. Ketiga adalah yang paling banyak pada orang Indonesia karena hipertensi itu gagal ginjal. Ya, jadi orang banyak gagal ginjal, dia tidak tahu sebenarnya bahwa saya ternyata hipertensi dan itu bertahun-tahun tiba-tiba kok saya mual ya dok ya, kenapa ya? Pas kita tensi, kok bapak tensi 180, dia kaget. Pas kita periksa darahnya ternyata fungsi ginjalnya sudah jauh menurun, harus cuci darah dan lain-lain. Dan jadi itu penting sekali kita melakukan check up sekali-sekali lah, setahun sekali. Kenapa setahun sekali maksimal minimal? Karena jangan sampai ada faktor risiko yang ada pada tubuh kita tidak tahu dan itu terekspos lama bertahun-tahun. Jadi 1 tahun itu merupakan cut off point bahwa kita harus melakukan medical check up. Karena kalau kita 5 tahun sekali dan hipertensi itu sudah ada pada tahun pertama, kita nggak tahu tahun kedua hipertensi atau kencing manis
3, 4, 5 baru check up lagi, itu udah kaset ya, udah parah, udah merusak organ-organ. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa kita ada faktor risiko, kita harus mencegahnya. Nah, medical check up juga bisa mengakses kita ada tendensi penyumbatan atau tidak. Biasanya medical check up akan dilakukan yang disebut namanya treadmill test. Ya, treadmill test itu tujuannya sebenarnya konsepnya kayak tadi, keseimbangan supply dan demand. Jadi bapak dan ibu diajak untuk olahraga agar apa? Agar disengaja denyut jantungnya cepetin. Kita pengen tahu si koronernya bisa nggak memberikan supply pada kebutuhan oksigen yang tinggi. Nah, kita di EKG kelihatan, oh ibu bapak atau ibu ada kecenderungan kelihatannya ada penyumbatan di koroner. Jadi ketahuan di situ, sehingga kita bisa antisipasi. Biasanya kita lihat dengan misalnya di CT scan amio ya, oh ternyata ada penyumbatan 70%. Nah, sekarang ada teknologi yang disebut namanya pemasangan ring. Jadi plak itu kita hilangkan lalu dipasang ring sehingga kita tercegah dari serangan jantung mendadak seperti tadi. Atau ada lagi teknik juga apabila penyumbatannya begitu banyaknya. Jadi koroner kita ada 3 ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kiri dan ada 2, kanan ada 1. Nah, kadang-kadang ada pasien yang kebanyakan sekarang ini anak muda umur 35, pembuluh darah koronernya 3-3-nya menyumbat. Dan itu udah banyak 90% semua. Biasanya kita susah untuk pasang ring dan biasanya teknologinya itu dilakukan bypass. Ya mungkin pernah dengar bypass. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya satu, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Karena orang dengan penyumbatan koroner biasanya kualitas hidupnya turun. Naik sepeda sakit dada, mau jalan cepat sakit dada, jadi dia kualitas hidupnya turun. Jadi dia takut untuk melakukan apapun. Ya. Yang kedua tujuannya adalah pencegahan. Jadi orang yang dipasang ring, bypass itu akan tercegah dari serangan jantung yang mendadak sehingga angka kematiannya jadi turun. Jadi itulah makanya kenapa saya bilang bahayanya penyakit jantung koroner, karena satu tinggi sekali angka kejadiannya dan terjadi karena ulah kita sendiri, pola hidup kita sendiri yang tidak baik. Dan yang ketiga, kalau terjadi memang cost-nya tinggi, ya, biayanya sangat tinggi sehingga lebih baik melakukan pencegahan dibandingkan sudah terjadi lalu melakukan pengobatan. Jadi saya berharap sekali bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sayangilah jantungnya. Saya mendengar katanya habis dari sini dokter mau olahraga dok ya. Nah benar. Jadi itu salah satu pencegahan kita untuk penyakit-penyakit koroner dan stroke. Ya. Jadi koroner dan stroke sama aja ya, faktor resikonya sama, cuman letaknya satu di sini di kepala, satu di otak, satu di jantung. Jadi kejadiannya juga sama, frekuensinya juga sama. Jadi dengan olahraga penting, tapi olahraga juga bukan yang olahraga yang olahraga besok olahraga lagi pengen gitu, enggak. Olahraga yang punya makna untuk mencegah penyakit jantung koroner adalah harus teratur dan terukur. Nah, terukur ini penting karena jangan bapak-bapak dan ibu-ibu itu olahraga tanpa ukuran, karena itu bahaya. Karena setiap manusia punya ukurannya masing-masing. Apa itu? Denyut jantung, ya, denyut jantung. Jadi sebaiknya kalau olahraga sebenarnya jangan berkomunitas yang isi komunitasnya itu heterogen. Ada yang umur 65, ada yang umur 23, ada yang umur 35, ada yang pernah pasang ring, ada yang normal, ada yang, nah itu bahaya. Kenapa? Karena kalau berkomunitas cenderungnya orang akan berjalan dengan pace ukuran anak muda yang paling depan biasanya. Jadi umur 28, gua masih sehat. Ini bapak-bapak, namanya bapak-bapak kan. Oh saya juga bisa kayak umur itu, udah ngikutin pace-nya, dengan kecepatan yang sama gitu. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena itu bisa melampaui ukuran yang maksimal yang seharusnya. Sehingga kenapa pada zaman pandemi waktu itu kan lagi ngetren olahraga outdoor, sepeda dan jalan dan berkomunitas. Dan biasanya leadernya adalah anak-anak muda, ini anak orang-orang tua di belakangnya laki-laki nggak mau kalah, main sepeda ngikutin pace anak muda gitu. Nah jadi
Jadi sebaiknya dikelompokkan. Ayo yang umur 55 sampai 65 masuk satu kelompok. 35, 45 satu kelompok. Jadi cuma satu kelompok berheterogen ya kan itu bahaya. Jadi saya sangat senang mendengar budaya untuk olahraga karena itu benar-benar sangat bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu. Dan saya berharap sekali dokter ini reguler kalau gitu. Ya nanti regularitasnya nanti mungkin kita bisa tanya jawab seberapa lama sih ini bisa menekan kejadian serangan jantung. Nanti ada rumusnya. Saya kira sementara itu dulu kali. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan. Sementara saya sudahkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya masalah kesehatan khususnya mengenai jantung. Ini mungkin saya cukup terinspirasi dari dokter Kurniawan. Ya, alhamdulillah saya sebelum di Al-Azhar itu bersepeda, sudah berjalan, saya bersepeda 18 tahun dan rumah saya di Cipete, jadi 5 km dari Al-Azhar. Jadi saya sudah 18 tahun bersepeda subuh di Al-Azhar. Dan dengan bersepeda itu ternyata memang betul menurut dokter rutin membuat kita sehat. Ya alhamdulillah saya sekarang usia sudah 65 dan saya masih aktif donor darah. Jadi saya sekarang dulu pertama donor darah itu per 3 bulan, kemudian selama 3 tahun per 2,5 bulan. Sekarang justru saya sudah 65 per 2 bulan. Ya, alhamdulillah saya sudah 110 kali donor darah. Jadi tahun depan, bulan depan Agustus ini saya donor darah berikutnya lagi selanjutnya. Nah ini mungkin sebagai inspirasi buat yang masih muda-muda untuk aktif berolahraga dan berdonor darah. Selain membantu sesama kita, sesama umat muslim, juga mengingatkan untuk kita sendiri. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter dan hadirin semua yang dirahmati Allah SWT. Saya ingin menanyakan ciri-ciri gejala jantung koroner apa saja selain nyeri dada. Terus dadanya bagian mana, kiri apa kanan? Apakah kesemutan itu juga termasuk ciri-cirinya? Ya, kerak kaki dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya langsung jawab saja. Jadi memang seperti saya katakan bahwa cara ciri-ciri dari penyakit jantung koroner adalah sakit dada pada saat aktivitas. Penyakit jantung koroner yang stabil ya Pak ya. Nah, sakit dada itu seperti apa sih? Ada yang merasakan seperti ditekan rasanya. Jadi ada beban berat yang menindih dada. Dan rasa itu bisa menjalar ke rahang bawah. Jadi kok rasa seperti tercekik ya saya gitu. Jadi beberapa orang rasanya kayak kecekik di rahang bawah. Bisa menjalar ke sampai ke ulu hati di sini. Ya. Bisa menjalar ke lengan kiri dan lengan kanan sampai ke punggung. Ya. Nah, tapi yang paling penting adalah yang harus kita ketahui adalah nyeri dada apa yang tidak khas untuk jantung koroner, yaitu nyeri dada yang bisa kita tunjuk, pointing pain. Jadi kita bisa di jari, oh saya sakit ya, pakai satu jari di sini gitu. Nah itu biasanya bukan. Jadi biasanya kalau penyakit jantung koroner nggak bisa ditunjuk, biasanya dipakai tangan, telapak tangan sih nggak enak di sini rasanya gitu. Ya. Yang kedua adalah nyerinya harus sampai rahang bawah, rahang atas itu bukan jantung koroner. Ya. Nyeri, nah ini paling bahaya ya, karena kadang-kadang merasa nyeri ulu hati itu adalah sakit lambung. Nah itu juga menjadi hati-hati ya, karena beberapa banyak sekali orang merasa saya lambung, saya nggak usah ke dokter saja deh, saya bisa kok menanganinya. Ya mah sakit mah. Nah yang ketiga
adalah yang bukan sakit jantung koroner adalah udel ke bawah. Jadi sakit udel ke bawah gitu ya, itu bukan jantung koroner. Jadi khasnya adalah nyeri rasa tertekan, ya, bisa diiringi oleh rasa mual, pengen muntah dan keringat basah, ya, dan bisa menjalar ke rahang bawah, lengan kiri, lengan kanan, 10 hari sampai ke punggung. Nyerinya biasanya hilang antara 5 menitan gitu, ya, itu yang stabil ya, dan hilang dengan istirahat atau hilang mungkin pernah dengar ya bapak-bapak obat yang di bawah lidah namanya nitrat. Saya kalau setiap sakit dada saya taruh di bawah lidah hilang, nah, itu khas juga. Jadi tidak semua nyeri dada harus dikhawatirkan sih bapak. Jadi banyak orang jadinya kecemasan jadi tinggi ketika dia nyeri dada yang tidak khas ya. Pointing pain itu bukan ya, jadi bisa ditunjuk pakai satu jari, apalagi ditekan-tekan makin sakit, itu bukan jantung koroner. Nyeri karena perpindahan posisi, jadi misalnya kalau saya gini saya nyeri, tapi kalau saya gini saya nggak nyeri, itu juga bukan koroner ya. Jadi itu ya, jadi saya kira itu. Jadi tidak semua nyeri kita harus cemas, karena sekarang ini banyak juga kecemasan gara-gara itu gitu. Jadi nggak boleh juga. Yang tadi dok yang ditanya seputar juga itu termasuk kesemutan apa maksud? Kesemutan ya, kesemutan itu tidak menjadi gejala yang khas untuk jantung koroner ya, tidak. Jadi nyerinya itu kualitasnya seperti ditekan, seperti ditusuk, seperti itu kurang lebih. Ada nyeri yang seperti di perih, kayak dibeset gitu. Nah itu hati-hati, itu bukan koroner tuh biasanya. Itu biasanya seringnya adalah pembuluh darah besar yang terobek atau disebut namanya diseksi aorta. Ya, itu rasanya kayak dibeset gitu, perih. Nah itu bukan karena khas juga. Baik, saya selanjutnya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu semua, Pak Dokter yang saya hormati, tadi disebutkan gejala-gejala, kemudian sebab-sebab. Ada nggak selain sebab-sebab tadi itu, misalkan karena hubungan antar sesama manusia, misalkan karena tekanan hubungan suami dan istri, tekanan antara bawahan dan pimpinan, tekanan antara bos dan anak buah, tekanan antara pergeseran bisnis, persaingan bisnis, tekanan misalkan target-target kerjaan, tekanan misalkan tekanan ekonomi dan lain-lain. Bisakah faktor-faktor itu menjadi orang itu akan terkena serangan jantung atau jantung koroner atau stroke? Terima kasih. Ya, jadi ya benar, memang jadi seperti kita ketahui saat ini memang hubungan antar manusia ya bisa menyebabkan kondisi depresi, menyebabkan stres dan lain-lain. Itu juga masuk dalam kategori yang harus di manage. Ya, jadi how to manage stress, tapi bukan how to avoid stress, menghindarkan stres nggak bisa. Kita di dunia ini pasti akan mendapatkan stresor dari segala pihak. Ya, tapi bagaimana kita membuat skala prioritas dari stres itu? Jangan semua masuk ke otak lalu dipikirkan. Kita harus punya skala prioritas, yang ini yang kita harus pikirkan, yang ini nggak usah didengar dia orang ngomong apa, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kenapa? Karena kalau kita semua kita kumpulkan di dalam tubuh kita, stres itu akan berpengaruh terhadap fungsi di dalam tubuh kita. Jadi Tuhan menciptakan kondisi-kondisi di tubuh kita untuk mempersiapkan hal-hal seperti itu. Ya, jadi kalau kita menghadapi stres sebenarnya ada dua yang terjadi. Ya,
kita lari saja dari stres atau kita melawan stres. Nah, ini ada hormon-hormon yang berpengaruh. Apabila kita tidak bisa mengantisipasi stres, ada hormon yang disebut namanya katekolamin. Ya. Apabila kita terlalu banyak terpapar dengan stres, hormon itu akan terus tinggi di dalam tubuh kita. Apa sih dampaknya? Dampaknya adalah denyut jantung akan menjadi cepat, ya. Lalu tekanan darah akan menjadi tinggi, dan itu akan mengeluarkan hormon-hormon lainnya, yaitu sebagai mungkin istilahnya namanya sel inflamasi ya, peradaan, yang bisa memacu atau memicu terjadinya proses yang saya sebut tadi, arteriosklerosis. Jadi memang benar Bapak, konsep how to manage stress itu penting. Cuma kadang-kadang kalau pasien datang ke kami itu ya, ke saya, tapi gimana caranya menangani stres? Nah itu sih bingung. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa coba skala prioritas. Ya. Ada yang jalan menujunya ke agama ya, paling saja. Jadi itu paling penting sih menurut saya, karena kita tahu bahwa semua masalah itu tentu datang dari Allah, dan juga masalah itu solusinya juga akan datang dari Allah. Jadi saya kira memang kita penting mengadu ke Allah, mengadu ke manusia, karena itu benar-benar sangat efektif dalam mengontrol stres. Tapi kalau saya ngomong itu, Pak dokter kayak ustaz digituin saya. Jadi yang paling enggak saya bisa mengatakan bahwa ya jangan stres lah. Hidup ini kan cuma sekali, saya kira juga hidup ini kan ada permainan yang Ustaz ya, it's all your game gitu. Kadang-kadang manusia sekarang nih, apalagi anak-anak muda nih Pak Ustaz, ini saya nggak tahu kenapa mentalnya nggak kayak zaman-zaman kita dahulu ya. Jadi mentalnya sangat, kalau istilahnya namanya sekarang generasi strawberry katanya. Jadi kelihatan bagus, tapi kalau dipencet bengek gitu mentalnya. Jadi istilah kayak healing, bayangin ya, kita zaman dulu mana ada istilah healing. Ujian apa? Wah saya harus healing nih, udah capek healing. Bayangin Pak Ustaz healing. Itu kan menunjukkan mentalnya nggak kuat gitu. Nah memang saya nggak tahu kenapa mentalnya memang harus dibuat ya anak-anak muda sekarang untuk tangguh gitu ya menghadapi segala stres, karena kita tidak bisa menghindari stres. Memang hidup itu memang ya dunia ini yang memang masalah gitu kan ya, tapi kita harus bisa menghindari. Ya, terima kasih Dok. Beberapa tahun yang lalu saya dan Ustaz Muhtar ini mengisi acara di MNC TV itu mulai jam 4 sampai jam 6. Itu beliau bilang bahwa penyakit yang dialami manusia ini 90% itu adalah dari pola hubungan yang salah. Ya kalau dirangkai karena bertahun-tahun kita interaksi itu, hanya kita juga bisa simpulkan. Bisa nggak dipakai misalkan ilmunya Ustaz Dani itu dengan ilmu medis itu? Tidak ada maksud untuk membenturkan, tapi dicari sisi kesamaannya untuk bisa diatasi ketika ada masalah. Maaf contoh, ada orang berpuluh-puluh tahun ditekan oleh pasangannya, misalkan istrinya terlalu kuat, galak, ngomel dulu, mohon maaf ini cerita di ruang ininya dimensi. Sehingga suaminya itu kecil. Ini pernah cerita, itu lakinya itu ketika mau ngomong udah langsung ditekan sama istrinya, sehingga itu bapak hidupnya kian berkurang. Tadinya tinggi itu kian susut. Ternyata itu tadi kita dengan tekanan yang berpuluh-puluh tahun. Akhirnya itu ibu suaminya kian terpuruk, kian percaya itu, sehingga dia mau kemana-mana tidak berani ditanya sama suami. Apa mau tanya apa? Ini gejala untuk sebagian masyarakat dan sebagian keluarga, dan itulah fakta. Mohon penjelasan terkait ini dengan ilmu medis, dengan ilmunya Pak Ustadz dan terima kasih Dok. Waduh, ibu-ibu jangan galak ya.
Saya kira saya yakin lah, sebenarnya mungkin ibu-ibu harus ngomong nih. Saya yakin lah pasangan suami istri itu pasti basic dasarnya adalah rasa sayang ya sebenarnya. Jadi apa yang ibu-ibu marah itu sebenarnya karena rasa sayang kepada suaminya ya nggak tuh, bener ya? Iya, cuma memang mungkin caranya saja, gitu ya. Caranya saja. Pokoknya ya memang benar sih. Jadi memang stresor itu memang kita harus jaga. Ada yang disebut namanya penyakit yang disebut namanya psikosomatis. Psiko itu karena psikis ya, psikis, soma itu tubuh. Karena psikis, ujung-ujungnya somanya kena. Ya. Jadi orang-orang yang anxiety, cemas dan lain-lain biasanya dua yang kena tuh tubuhnya, yaitu palpitasi, berdebar jantungnya, dan yang kedua lambungnya, mahnya akan kena. Ya. Jadi ini disebut namanya psikosomatis. Jadi soma itu sangat dipengaruhi oleh psikologis dari manusia. Kenapa? Ya karena hormon yang tadi. Jadi kalau masalah hubungan suami istri, ya menurut saya jangan saling membuat stres antar. Ya juga laki-laki juga kepada ibunya gitu. Mungkin ibunya begitu karena laki-laki itu dari suaminya kayak gitu ya. Jadi saling apa ya? Ya seimbang, saling menyayangi gitu ya. Tapi makin tua memang begitu ya Pak ya, saya nggak tahu. Katanya kalau pensiun saya nggak tahu nih ya, bener apa nggak nih ibu-ibu bapak-bapak. Katanya kalau pensiun tuh kan jadi semakin sering ketemu sama ibu dan bapak, katanya semakin sering berantem gitu kan. Tapi itu berantem sayang sebenarnya, jadi saling mengingatkan, cuman caranya aja gitu. Mungkin itu memang ada hubungannya Pak, benar. Jadi ada psikologis dengan soma tubuh kita itu ada, tapi bagaimana cara hubungan antar itu mungkin bukan kapasitas saya gitu ya. Tapi saya berharap sekali memang kita saling menjaga silaturahim, baik itu pasangan suami istri, adik kakak, saudara, tetangga dan lain-lain, itu penting sekali. Baik, ibu-ibu yang ada yang mau bertanya, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dulu. Namanya dulu. Saya Bu Haji Memang dari grup 100 Sahabat Karena Allah. Alhamdulillah di bawah Bapak Rizal. Yang saya pertanyakan Pak, ada hubungannya tadi dengan suami istri ya Pak ya. Nah memang suami saya sudah dioperasi bebas Pak. Tapi tadi saya tidak banyak menekan ya Pak ya. Malah saya yang mengangkat Pak, bukan menekan Pak. Karena ibu solehah. Amin, insya Allah. Pak, ini Pak saya mau tanya, suami saya belum lama dioperasi bebas, tapi kelihatannya sekarang udah agak sehat ya Pak ya. Memang dia perokok berat Pak. Yang saya mau tanyakan, apakah sakit jantungnya tersebut nanti akan menjadi kembali kambuh atau gimana Pak? Karena kan dia sudah berumur 71 tahun Pak, tapi udah tidak merokok Pak. Gitu. Sekarang kena gula darahnya 200 Pak, gula darah diabetesnya, tapi dalam pengontrolan dokter juga. Insya Allah setelah dibebas mungkin ada solusi gimana caranya dari Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Izin dok, ada juga ibu yang mau bertanya tadi. Yang mana ibu? Sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hayati dari 100 Sahabat Karena Allah, pimpinan Bapak Dr. Gigi Rizal Arifandi. Yang ingin saya tanyakan, tadi sempat diterangkan oleh dokter bahwa untuk penyakit jantung koroner ini terutama menyerang untuk laki-laki, tapi untuk wanita jangan salah, setelah menopause itu justru lebih berbahaya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa gejala-gejala dini yang terlihat pada wanita yang menopause kalau dia kemungkinan ada jantung koroner, dan bagaimana pencegahan secara dini yang harus kita lakukan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pertanyaan pertama ya. Jadi memang orang-orang yang sudah pernah penyakit jantung koroner, ya, baik pernah serangan jantung, pernah pasang ring, pernah operasi bypass,
kita sebut sebagai namanya pencegahan sekunder, karena bisa terjadi lagi. Ya. Caranya gimana? Seperti yang saya bilang, kita harus tahu dulu faktor resiko apa yang membuat kita tersumbat. Ibu udah tahu merokok, diabetes, kurang olahraga, saya yakin pasti gitu ya, dan lain-lain.